Assalamualaikum, salam teman pemilih dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan Vlogcast Tekon Temu Konco, program Vlogcast yang digagas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora untuk masyarakat Kabupaten Blora, yang mengangkat segala hal seputar kepemiluan dan seputar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora. Nah, hari ini kita akan bertemu dan ngobrol bersama salah satu konco kita. Beliau sangat istimewa dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Blora. Siapa dia? Ayo ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Jel. Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Kang Jel. Mas, hasil persiapan mangkat kerja ini. Oh iya Mas, ada mangkat kerja ya Mas. Iya, ngomong-ngomong Pak Abdul ini kalau pagi sebelum berangkat kerja itu kegiatannya apa Pak? Oh, kalau saya itu biasanya habis subuh, sholat subuh biasanya bersih-bersih. Depan rumah, belakang rumah gitu, nyapu kegiatan setiap pagi. Habis itu mandiin si kecil, terus berangkat sekolah sekalian berangkat ke kantor. Biasanya gitu. Ini ngomong-ngomong nanti kita jalan sambil tanya-tanya boleh Pak? Oh boleh. Sekadul ke Oh iya, boleh, enggak apa-apa. Maka Mas Jel. Bisa diceritakan Pak, kemudian bisa menjadi anggota KPU Kabupaten Blora? Gini Mas, Pak Kang Jel. Jadi saya itu jadi anggota KPU sejak 2013. Nah, sebelum jadi KPU kebetulan saya itu banyak beraktivitas di NGO, LSM begitu. Kemudian kegiatan saya seputar pendampingan ke masyarakat, kemudian mengawal kegiatan-kegiatan pemerintah. Tetapi saya juga banyak terlibat di kegiatan-kegiatan kepemiluan, meskipun tidak sebagai penyelenggara. Bagaimana sih Pak gambaran kerja di komisioner KPU menurut panjenengan Pak? Bekerja di penyelenggara pemilu itu kan bekerja yang sudah ditetapkan tahapannya, jadwal waktunya, sehingga memang kita dituntut untuk selalu tepat waktu setiap apapun yang kita lakukan. Oh iya, makanya bangun pagi-pagi Pak ya? Iya, makanya bangun pagi-pagi. Makanya memang harus syarat pertama untuk menjadi penyelenggara pemilu itu harus tertib. Loh, katanya pemilu tahun 2024 itu serentak Pak? Oh, jadi gini Kang Jo, pemilu 2024 yang dimaksud serentak itu serentak antara pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD itu serentak seperti pemilu 2019. Tapi nanti pilkadanya, pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur itu di hari dan bulan yang berbeda. Oh, tidak sehari itu Pak ya? Oh tidak satu hari. Jadi nanti pemilu 2024 itu sesuai keputusan pemerintah yang sudah ditetapkan itu untuk pemilu tanggal 14 Februari 2024. 14 Februari 2024. Ya, di mana nanti akan ada istilahnya 5 surat suara, sama seperti pemilu 2019. Kita milih presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten. Itu di tanggal 14 Februari 2024. Nah, kemudian pemilihan serentak atau kita sering menyebutnya pilkada serentak itu nanti di 27 November 2024. Jadi awal tahun bulan, Pak, ya awal tahun dan akhir tahun, dan nanti tahunnya sama Pak ya? Iya, tahunnya sama di 2024, sehingga nanti di 27 November itu kita bersama serentak seluruh Indonesia memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota di hari yang sama. Terus untuk agenda hari ini kegiatan Bapak apa Pak? Untuk hari ini kalau
kegiatan di kantor seperti biasa rutin begitu, tapi khusus agenda hari ini saya ada agenda mengisi kegiatan pendidikan politik pemilih pemula di SMAN 1 Jepon. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kesbangpol. Bapak narasumber gitu? Iya betul, nanti selain saya ada dari guru PKN SMA 1 Jepon sama dari dosen Unpahas. Saya Muhammad Hamdun. Kebetulan 5 tahun ini mulai 2018 sampai nanti 2023 akhir saya adalah ketua KPU Kabupaten Blora. Kita memahami tentang pemilu karena kita sebagai warga negara itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari proses berdemokrasi. Pemilihan kepala daerah itu istilahnya bukan pemilu kepala daerah, tetapi istilahnya pemilihan. Nah, kita kan sekarang sudah di ruangan Ketua KPU Kabupaten Blora ya Pak. Kita lanjut lagi ya Pak ngobrolnya ya Pak. Oh iya boleh. Pemilu yang tanggal 14 Februari 2024 itu tahapannya sudah sampai mana Pak? Gini Kang Jo, kalau yang untuk pemilu 2024 itu nanti tahapan akan dimulai Juni 2022 ini. Itu terhitung 20 bulan sebelum tanggal pemungutan suara sesuai dengan mandat Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Nah, di tahap awal itu nanti diawali dengan pendaftaran partai politik. Nah, hari ini KPU Kabupaten sudah mulai melakukan sosialisasi kepada stakeholder melalui media sosial, begitu menyampaikan bahwa pemungutan adalah tanggal 14 Februari 2024 begitu. Terus kemudian tahap pertama adalah pendaftaran partai politik. Maka kita sampaikan kepada publik, terutama partai-partai yang baru yang saat ini belum punya kursi atau belum terlibat di pemilu 2019 untuk segera mempersiapkan diri. Terus dukungan seperti apa Pak itu untuk supaya pemilu di tahun 2024 itu bisa sukses? Yang diharapkan KPU itu apa? Ini pertanyaan menarik ini Kang Jo. Prinsipnya kan pelaksanaan pemilu itu bukan tanggung jawab KPU saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Semua pihak. Ya begitu. Barangkali kalau tahapan pelaksanaannya ya tanggung jawab KPU, mulai dari pendaftaran sampai nanti penetapan calon terpilihnya KPU yang waktunya panjang itu. Tetapi bahwa demi suksesnya pemilu yang tanpa ekses kira-kira begitu, ini menjadi tanggung jawab bersama. Pertama, tentu kita bersama dengan penyelenggara pemilu. Kalau tingkat kabupaten ada Bawaslu kabupaten. Nah, tentu peran aktif dari Bawaslu yang punya prinsip untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran pemilu itu penting. Terus yang kedua itu terkait dengan dukungan dari pemerintah daerah. Ini nggak bisa dilepaskan dari dukungan pemerintah daerah. Apapun kita melaksanakan pekerjaan ini di Kabupaten Blora. Pemangku kepentingan di Kabupaten Blora punya kontribusi yang besar untuk mensukseskan. Karena mau tidak mau kita nanti akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Contoh kecil saja, misalnya setelah ada badan ad hoc, BPK, BPS itu pasti nanti akan kita mintai bantuan sekretariatan. Yang itu berangkat dari birokrasi di tingkat kabupaten. Gitu. Terus kemudian yang ketiga ada aparat TNI Polri. Apapun TNI Polri adalah yang paling punya kewenangan untuk menjaga keamanan dan stabilitas. Ya kira-kira begitu. Nah, tentu kerja keras dari Polri dan TNI ini menjadi bagian yang sangat penting mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Nah, yang terakhir ini adalah partai politik dan publik dan masyarakat tentu saja. Partai politik itu punya peranan sangat penting untuk menjaga kondisivitas. Termasuk mereka proaktif, komunikasi yang aktif dengan kita, dan tentu KPU punya kewajiban untuk terbuka dan melayani seluruh peserta pemilu, dan peserta pemilu sendiri kita harapkan untuk
taat tertib pada aturan yang berlaku, dan yang paling utama juga tentu adalah para pemilih, masyarakat. Sumbang saran, masukan dari publik itu sangat penting, dan setiap tahapannya itu nanti akan ada porsi-porsi yang diberikan oleh KPU kepada publik dalam bentuk masukan masyarakat. Itu KPU sebenarnya punya ruang bagi publik untuk memberikan masukan supaya tahapan pelaksanaan pemilu yang dikelola KPU itu berjalan dengan baik. Nah, tentu KPU tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada beberapa hal yang kurang yang dilakukan oleh KPU. Maka pihak lain yang melihat kerja KPU inilah yang kita harapkan masukannya supaya nanti hal-hal yang kita kerjakan itu sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kira-kira begitu Pak Kanjel. Itu Pak Ketua, terima kasih. Kita insya Allah ini sudah cukup jelas. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan yang kita harapkan pemilu di tahun 2024 berjalan dengan sukses, Amin, aman, amin, lancar. amin, amin. Selamat bekerja. Oh iya, Kanjel. Terima kasih kunjungannya Kanjel ya. Terima kasih. Demikian obrolan kita kali ini di program Tekon Temu Konco. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube KPU Kabupaten Blora. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih.